Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala berbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istri Yang Ku Benci, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Istri? Iya, Rum. Aku adalah istri Mas Tony. Kami sudah menikah. Walaupun baru bisa menikah secara agama saja, ucap Wulan yang akhirnya ikut mengeluarkan suara. Bagaimana bisa Mbak Wulan istrimu, Mas? Mas, kamu dan Mbak Reni belum berpisah kan? Dan Mbak, apa Mbak tidak tahu kalau Mas Tommy sudah memiliki seorang istri? Aku tahu, Rom. Aku tahu semuanya dan jujur, aku merasa sangat bersalah, tapi semuanya sudah terjadi, Rom. Aku hamil bahkan sebelum kami menikah, ucap Wulan dengan jujur. Semula Wulan dan Tommy memang hanya menjalin hubungan biasa saja. Keduanya sama sekali tidak pernah terlibat hubungan asmara. Namun di suatu hari, di saat Tommy sedang dilanda kesedihan dan juga Wulan yang baru saja membatalkan pertunangannya, bertemu di sebuah tempat hiburan malam. Keduanya meneguk terlalu banyak minuman keras, sampai akhirnya mereka tanpa sadar sudah menghabiskan malam yang panas di sebuah kamar hotel. Hal itu ternyata tidak berhenti di situ saja. Karena merasa saling membutuhkan, semua berlangsung lama sampai akhirnya Wulan positif hamil 5 bulan yang lalu. Dan saat ini usia kandungan Wulan sudah memasuki ke 6 bulan. Mas, apa Mas tidak kasihan kepada Mbak Reni? Tanya Arum seraya menatap Tommy dengan lekat. Mas kasihan, Rum. Tapi rumah tangga kami juga tidak pernah ada kemajuan apapun. Reni selalu patuh kepada semua perintah ibunya, sedangkan Mas yang jelas-jelas suaminya malah diabaikan. Kamu sendiri juga tahu kan bagaimana hubungan kami selama ini. Rom, Mas sudah ingin memiliki seorang anak, dan anak itu akhirnya hadir meskipun melalui wanita lain, ucap Tommy dengan pelan. Arum sejenak terdiam. Ia sadar posisinya di sini tidak terlalu penting sebenarnya untuk tahu semua itu. Dan juga Arum juga sadar bahwa dirinya sama sekali tidak berhak untuk marah. Rum, maafkan kalau kami... Enggak, Mbak. Enggak usah meminta maaf. Kalian gak punya salah sama aku, ujar Arum yang memotong ucapan Wulan. Mbak dan Mas tidak punya salah sama aku, dan aku juga gak punya hak buat marah ataupun merasa dibohongi. Jujur, aku memang kecewa karena Mas melakukan hal yang salah. Karena aku tahu rasa sakitnya Mbak Reni kelak sama seperti saat Bang Randy menikahi perempuan lain, ucap Arum yang membuat Tommy merasa bersalah. Semula Tommy dan Wulan memang berencana merahasiakan semuanya sampai Tommy benar-benar berpisah dengan Reni. Ya, Tommy sudah berniat menceraikan Reni sejak lama, namun belum juga terlaksana. Namun karena Arum dan Wulan sudah saling mengenal satu sama lain, mana mungkin kalau mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Apalagi Arum tahu di mana rumah Wulan. Suatu saat dia akan datang berkunjung, dan seandainya memergoki keberadaan Tommy di sana, tentunya akan menambah masalah baru. Jadi lebih baik memberitahu sekarang, agar sedikit bisa mengurangi beban rasa bersalah mereka berdua. Rum, maaf Rum, lirih Tommy. Jangan meminta maaf, Mas.
keadaan kalian juga berbeda kok. Mas nggak mendapatkan peran baik seorang istri dari Mbak Reni, sementara Bang Randy mendapatkannya tapi tidak bersyukur. Mata Arum mulai berkaca-kaca. Bayangan bagaimana angkuhnya Randy saat membawa Karina datang ke rumah mereka membuat hati Arum kembali sedikit tergores. Tommy memang sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa dibenarkan, namun juga tidak bisa disalahkan. Kalau saja Reni mampu melawan perintah ibunya, mungkin tidak akan ada Wulan di kehidupan Tommy. Tapi kapan Mas akan memberitahu semua ini kepada Mbak Reni? Atau Mas akan terus merahasiakannya? Tidak, Rum. Minggu depan rencananya Mas akan pulang ke kampung dan memberitahu Reni tentang semua ini. Mbak Wulan juga ikut. Iya, Rum. Aku harus ikut. Dan aku ingin minta maaf secara langsung kepada Mbak Reni. Sebaiknya jangan saat ini, Mbak. Kondisi Mbak sedang hamil. Dan Mbak tidak tahu bagaimana sikap istri pertama Mas Tommy. Larang Arum. Aku tahu, Rum. Aku sudah tahu semuanya karena Mas Tommy juga sudah menceritakan bagaimana sikap dan sifat mereka yang sebenarnya. Dan aku siap kok. Ini semua juga karena kesalahanku. Arum menganggukkan kepalanya perlahan. Ya, rasanya dia tidak terlalu berhak melarang karena memang itu sudah menjadi keputusan Tommy dan Wulan. Kamu mau ikut pulang, Rum? Tidak, Mas. Aku belum siap menginjakan kembali kaki ke sana. Lukaku belum sembuh sepenuhnya. Dan aku juga baru merasakan kebahagiaan di sini. Baiklah. Tetapi secepatnya kamu juga harus pulang dan urus perpisahanmu dengan Randy. Jangan sampai status itu membuatmu sulit melangkah nanti ke depannya. Nasihat Tommy karena memang status Arum masih seorang istri. Dan tentunya dengan status tersebut, Arum belum bisa melangkah ke sebuah hubungan yang baru. Meskipun sampai saat ini belum ada sesosok laki-laki yang berhasil membuat dirinya kembali merasakan jatuh cinta. Baru setahun, belum terlalu lama, dan menurut Arum, dia tidak perlu terlalu cepat untuk kembali membuka hati. Arum harus bisa menata kehidupannya yang sempat hancur, menjadi wanita mandiri dan tangguh. Iya, Mas, jawab Arum dengan pelan. Mobil Randy baru saja sampai di halaman rumah mereka. Dengan senyum yang mengembang sempurna, Karina keluar dari dalam mobil. Dan ternyata dirinya sudah disambut oleh Maya dan Reni. Dua wanita berbeda usia yang kini tengah melayangkan tatapan tajam ke arahnya. Namun Karina tidak peduli dan bersikap biasa saja. Ia bahkan terkesan tenang dan dengan bangganya memamerkan tas baru yang tadi malam Reni belikan dengan harga puluhan juta. Hebat. Udah tahu kondisi keuangan lagi nggak baik-baik aja, dia malah menghamburkan uang dengan membeli tas jelek itu. Cindy Reni. Kalau iri bilang aja sih, Mbak, ucap Karina seraya tersenyum manis. Iri? Sorry, ngapain juga iri sama perempuan tukang bohong kayak kamu? Aduh, nggak level deh, ujar Reni yang membuat Karina melebarkan kedua matanya. Siapa yang Mbak bilang tukang bohong? Ya kamulah. Memang siapa lagi di rumah ini yang suka bohong? Sembarangan aja kalau ngomong. Ya, aku gak pernah berbohong kali. Oh ya? Ujar Maya yang kemudian berjalan mendekat ke arah Karina. Kalau gak bohong, kenapa sampai saat ini keluargamu tidak pernah datang ke sini? Sibuk? Kalau sibuk seharusnya bisa melalui telepon saja. Karena sekarang bisa melalui panggilan video. Tapi mana? Belum pernah kan? Atau jangan-jangan mereka semua goib? Hanya akal-akalanmu saja. Ucap Maya. Pertanyaannya sukses membuat wajah Karina seketika memucat. Kenapa diam? Harusnya kamu jawab dong. Belum lama loh aku dengar suara kamu yang lantang itu. Ledek Reni. Bu, kok nanya kayak gitu sih sama Karina? Jadi ibu harus bagaimana?
Nanyanya, Ren? Wajar dong ibu menanyakan semua itu. Karena pernikahan kalian juga sudah berjalan setahun. Rasanya aneh kalau sampai saat ini keluarga istrimu ini tidak dapat berkunjung. Dan juga ibu sudah mulai lelah menghadapi berbagai pertanyaan warga yang tidak pernah melihat besan ibu datang. Orang tua Arumi juga tidak pernah ke rumah ini. Dan semuanya baik-baik saja, Bu. Jangan samakan orang yang sudah meninggal dan belum, Ren. Keluarga Arum jelas di mata masyarakat kampung. Dan masih ada Bu D-nya yang hidup. Sementara keluarga Karina mana? Atau jangan-jangan kamu juga belum pernah bicara sama mereka selama ini? Tanya Maya. Tubuh Randy seketika menegang saat mendengar pertanyaan ibunya. Karena tebakan itu benar sekali, bahwa dirinya bahkan belum sekalipun berbicara kepada kedua mertuanya. Sudah. Randy sudah pernah bicara kok sama papa dan mama. Iya kan sayang? Ucap Karina sembari memeluk erat lengan sang suami. Randy yang paham akan pelukan itu adalah sebuah kode kemudian terpaksa mengangguk. Ia kembali berbohong demi menyelamatkan istrinya di depan sang ibu dan kakaknya. Tuh kan? Bener? Randy udah sering ngomong sama mama dan papa. Lagian kenapa sih ibu repot banget nanyain keluargaku? Ada salah memangnya kalau mereka enggak datang ke sini? Maaf ya, Bu. Papa dan mamaku itu orang penting dan sibuk, mereka tidak sempat datang ke sini. Oh iya? Benarkah? Tanya Maya sembari menatap lekat sang anak. Keraguan jelas sekali terlihat di wajahnya. Benar, Bu. Sudahlah, jangan membahas sesuatu yang tidak penting. Tapi menurut kami semua itu penting, Ren. Jawab Reni yang membuat Karina semakin merasa kesal. Sayang, sudahlah. Lebih baik sekarang kamu usir ibu dan kakakmu itu dari rumah ini. Lama-lama mereka bisa membuat stres. Usir? Seru Maya dan Reni hampir bersamaan. Iya, diusir. Kalian harus pergi dari rumah ini. Karena aku gak mau lagi tinggal satu atap sama kalian berdua. Ucap Karina dengan angkuhnya. Bukannya cemas atau takut, Maya dan Reni malah kompak tertawa. Bahkan sampai mengeluarkan air mata. Sungguh perkataan Karina berhasil mengocok perut keduanya. Kenapa kalian tertawa? Memangnya ada yang lucu, hah? Ya jelas lucu lah. Kamu bukan siapa-siapa kok malah mau mengusir yang punya rumah. Udah sengklek ya otakmu. Cibir Reni. Mbak, tolong jaga ucapanmu, Mbak. Tegur Randy. Harusnya kamu ngomong kayak gitu ke istrimu, Ren. Bukan malah ke Mbak. Sudahlah, Mbak, Bu. Seperti yang Karina katakan, lebih baik secepatnya kalian mengemasi barang-barang dan akan aku antarkan kalian untuk tinggal di rumah mendiang paman. Ucap Randy. Kamu mengusir ibumu, Ren? Tanya Maya tak percaya. Bukan mengusir, Bu. Tapi ibu harus paham akan keadaannya. Aku dan Karina ingin fokus memiliki anak. Kalau ibu dan Mbak Reni masih tinggal di sini, maka Karina tidak nyaman. Dan itu bisa membuatnya susah untuk mempunyai anak. Jelas Randy. Sejenak Maya memilih diam. Ia mencoba menenangkan perasaannya walaupun akhirnya gagal. Maya benar-benar merasa marah kali ini. Dia kecewa dan juga terluka. Ibu dan Reni tidak akan kemana-mana. Ini rumah milik ibu dan atas nama ibu. Jadi kalau ada yang enggak betah dan enggak nyaman, maka silakan pergi. Bu, ini rumah peninggalan ayah dan pastinya akan menjadi milikku. Ingat, Ren. Meskipun kamu sudah dewasa dan sudah 2 kali menikah, tapi sedikit pun belum pernah ibu memberikan warisan kepada kamu. Semua harta masih atas nama ibu, dan ibu berhak memberikannya kepada anak yang ibu anggap pantas menerimanya. Bukan hanya sekedar dia satu-satunya anak lelaki maupun perempuan. Sambung Maya, kali ini wajahnya nampak terlihat serius dan membuat nyali Randy sedikit menciut. Ya udah, kalau memang ibu gak mau pergi, biar kita saja yang pergi, sayang. Bisa apa mereka tanpa kamu? Toh semua usaha juga kamu yang jalankan. Seru Karina dengan angkuhnya.
Walaupun Randy yang menjalankan semua usaha keluarga ini, namun itu bukan miliknya. Dan kalau dia mau pergi dari rumah ini, maka jangan bawa apapun selain badannya saja. Ibu, protes Randy, suaranya kali ini terdengar cukup keras dengan rahang yang mengetat sempurna. Semua penduduk yang menjual hasil buminya ke sini karena mereka masih mempunyai hutang kepada ibu. Dan juga bisa semua rekan bisnis akan patuh kalau ibu bilang tidak usah membeli hasil panen darimu, Randy. Memang kamu yang menjalankan usaha itu, tetapi semua kendali masih ada di tangan ibumu ini, jawab Maya dengan penuh percaya diri. Dan dek, susah payah Karina dan Randy menghela nafas mereka. Sungguh di luar dugaan kalau ternyata Maya masih memiliki kendali tersebut. Karena memang selama ini perjalanan bisnis akan selalu berhasil kalau Maya sudah tampil. Sulit sekali menjual hasil bumi tanpa bantuan Maya. Dan sayangnya Randy sejenak melupakan semua itu karena tergoda akan rayuan maut yang istrinya ucapkan. Baiklah, kalau kalian mau pergi silahkan. Jangan bawa apapun, karena semua milik kalian dibeli menggunakan uangku. Atau kalau kalian mau dilaporkan ke polisi, maka bawalah, ucap Maya sebelum akhirnya berjalan pelan untuk masuk ke dalam rumah. Ibu beri waktu 2 jam untuk membereskan semua barang-barang kalian. Imbuh Maya sembari membalikkan badannya dan tersenyum dengan manis. Kalah telak. Ibarat permainan catur kalian kena skakmat. Seloroh Randy sembari menahan tawanya yang hampir saja pecah. Ren? Ayo masuk, Nduk, seru Maya dari dalam rumah. Iya Bu, tunggu sebentar, aku datang, jawab Randy. Dah. Ledek Randy sembari melambaikan tangannya ke arah pasangan yang kini sama-sama memasang wajah pucat dan menggemaskan. Karina terpaku membisu. Harapannya untuk tidak serumah lagi dengan mertua ipar kini menghilang sudah. Kenyataan bahwa sang suami belum punya hak atas semua harta keluarganya membuat Karina syok dan terpaksa harus mengalah. Beberapa kali ia menghembuskan nafas dengan kasar, mencoba mengurai rasa amarah yang kini menyeruak di dalam dadanya. Sayang, maafkan aku, lirih Randy seraya mencoba mendekati sang istri. Jangan dekati aku. Aku butuh waktu sendiri. Sungguh semua ini membuatku sangat kesal dan juga marah, Ren. Bagaimana bisa kamu kalah dari ibumu? Hardik Karina. Selain karena syok dan marah, Karina juga tidak habis pikir kepada sang suami yang sama sekali tidak pernah berniat mengambil alih usaha itu sepenuhnya. 1 tahun berjalan kamu tidak pernah kepikiran buat ambil alih usaha itu. Kamu ngapain aja sih, Ren? Otak kamu kok nggak nyampe ke hal yang sekecil itu? Sayang, aku pikir semuanya juga akan menjadi milikku. Makanya aku gak pernah berpikiran ke sana. Jadi sekarang semuanya milik kamu apa enggak? Enggak kan? Maafkan aku sayang. Maaf. Maaf saja yang bisa kamu katakan. Kalau begini keadaannya, kamu jangan pernah berharap lebih aku bisa cepat hamil, ucap Karina seraya berjalan meninggalkan suaminya tersebut. Karina sangat yakin sekali setelah hari keadaan akan kembali berubah, di mana Maya pasti akan kembali menguasai rumah dan membuat dirinya merasa tertindas. Akan seperti apa kehidupan Karina setelah ini? Atau mungkin akan sangat menyedihkan seperti yang Arumi alami? Enggak. Aku gak akan pernah seperti Arumi yang bisa kalian tindas. Aku tidak takut sama mereka berdua sekalipun, ucap Karina seraya terasa melangkah masuk ke dalam kamar. Di dalam, Karina langsung merebahkan diri ke tempat tidurnya. Matanya perlahan terpejam, namun pikirannya mulai bergelut dan berusaha mencari cara lain. Karina harus mengubah susunan rencana yang sudah lama ia siapkan. Keadaan yang sekarang terjadi tidak memungkinkan untuk ia melanjutkan semua rencana tersebut. Sementara di sisi lain, Randy yang masih bingung dan juga sekarang mulai merasakan pusing kemudian memilih duduk di halaman depan rumah. Sebuah rokok mulai mengeluarkan asapnya karena perlahan Randy hisap. Asap demi asap yang keluar cepat seolah menandakan bahwa dirinya
benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Makanya Ren, kalau diomongin sama ibu tuh denger dan jangan suka ngeyel dan ngebantah. Kalau sudah begini kan yang susah kamu sendiri, ucap Reni yang tiba-tiba saja sudah berdiri di samping Randy. Apa sih mbak? Sudahlah, aku tahu kamu sedang pusing karena setelah ini kamu tidak akan bisa memenuhi lagi semua permintaan Karina. Keuangan akan kembali ke tangan ibu, dan pastinya jatah bulanan Karina akan dipangkas habis. Randy diam. Perkataan Reni memang benar dan tentunya itu juga yang membuat Randy merasa pusing saat ini. Akan kemana ia mencari tambahan uang kalau Maya sudah kembali mengatur semuanya? Tentu saja Karina tidak akan pernah mau menerima uang bulanan 1 juta ataupun bahkan 500.000 seperti Arum dulu. Kedua wanita itu sangatlah jauh berbeda. Jangan ikut campur masalah orang lain, Mbak. Urus saja masalah rumah tangga Mbak sama Mas Tommy. Rumah tanggaku baik-baik aja kok. Kalau memang rumah tangga Mbak dan Mas Tommy baik-baik saja, mana mungkin dalam setahun ini dia sama sekali tidak pulang ke sini, ucap Randy seraya beranjak dari tempat duduknya. Ya, mungkin saja Mas Tommy kan pekerjaannya banyak dan sibuk. Aku sih maklum. Randy berusaha menyembunyikan masalahnya. Namun sayang, mereka tinggal seatap dan sudah pasti semuanya tahu akan masalah setiap orang yang tinggal di rumah tersebut. Bisa saja, tapi jangan sampai kalau tiba-tiba saja Mas Tommy sama sepertiku. Sama apanya? Hardik Reni. Membawa wanita lain dan menjadikannya istri baru. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat tepat di wajah Randy. Ia mengadu pelan namun kemudian tersenyum tipis sembari mengelus wajahnya. Jangan samakan suamiku dengan kamu, Ren. Dia bukan pria brengsek yang tidak cukup dengan satu wanita. Dia suami yang baik dan setia. Itu hanya berlaku kepada wanita yang cantik, Mbak. Ucap Randy yang sama sekali tidak merasa jera akan tamparan yang baru saja Randy layangkan. Randy, jaga sopan santunmu. Aku ini mbakmu. Daripada terus-menerus membuat gaduh dengan istriku, lebih baik mbak kejar suami mbak di kota sana. Karena bisa saja saat ini dia sedang menikmati hari yang indah bersama wanita lain. Seru Randy yang kemudian berjalan masuk meninggalkan Reni. Wajah Reni memerah seketika. Deru nafasnya terdengar mulai berat karena ada tangisan yang tengah susah payah ditahannya agar tidak pecah. Walaupun berusaha keras menolak akan semua tuduhan dan tebakan terhadap sang suami, namun hati kecil Reni mengatakan hal yang berbeda. Hatinya seolah mengatakan bahwa apa yang mereka katakan adalah sebuah kebenaran, di mana sang suami saat ini mungkin saja sudah memiliki wanita idaman lain di kota nan jauh sana. Mas, ada telepon nih. Wulan menyerahkan ponsel Tommy. Ia tahu saat ini yang menelpon adalah istri pertama suaminya. Reni, angkat saja mas. Siapa tahu penting. Ya udah sebentar ya sayang, ucap Tommy dan dibalas anggukan pelan oleh Wulan. Halo? Halo mas, kamu lagi di mana? Aku di kantor. Kenapa? Ucap Tommy berbohong. Padahal hari ini dia tidak bekerja karena sudah memasuki jadwal cuti tahunan yang sudah di-ACC kemarin. Aku pikir kamu di rumah mas. Aku kangen banget. Aku pengen video call sama kamu. Besok saja. Aku sibuk hari ini.
Baiklah, tapi kapan kamu mau pulang, Mas? Sudah setahun penuh kamu gak pulang. Memangnya kamu gak kangen aku, Mas? Ibu juga sudah sering banget nanyain kamu. Dan aku bingung harus jawab apa. Keluh Reni dari seberang sana. Matanya perlahan mulai berkaca-kaca. Karena memang saat ini Reni begitu merindukan pelukan sang suami. Jika dulu ia mampu menahan rindu itu karena sikap Tommy yang masih hangat. Namun berbeda dengan saat ini. Perubahan sikap sang suami yang menjadi dingin dan cuek membuat Reni semakin tersiksa. Tidak ada lagi kata gombalan ataupun pesan panjang yang diterimanya. Bahkan Reni yang harus duluan menghubungi, kalau tidak maka tidak akan pernah ada kabar dari Tommy. Ya, kekecewaan dan kehadiran wanita lain sukses membuat perubahan sikap seseorang semakin jelas terasa. Aku masih sangat sibuk di sini, Ren. Pekerjaanku tidak mungkin aku tinggalkan hanya karena kamu kangen. Sudah ya, aku masih sibuk. Tapi Mas, aku... Panggilan telepon diputus sepihak oleh Tommy dan membuat Reni hanya mampu menghela nafas perlahan. Ia menyeka pelan buliran bening yang akhirnya tidak mampu lagi ditahan. Mas, kamu gak seharusnya bersikap secuek itu sama Mbak Reni, tegur Wulan seraya duduk di depan suaminya. Kamu tidak akan paham seberapa kecewanya aku dengan dia dan ibunya, sayang. Aku mungkin tidak akan paham akan itu, Mas. Tapi ingatlah, kalau sampai saat ini Mbak Reni masih istri sah kamu, Mas. Tapi secepatnya akan tidak lagi, jawab Tommy dengan singkat. Wulan kemudian terpaksa menutup mulutnya dan hanya mampu menatap lekat ke wajah sang suami yang kini kembali memfokuskan diri di layar laptopnya. Sejujurnya tadi Tommy tidak sepenuhnya berbohong kalau saat dirinya sedang sibuk. Beberapa pekerjaan sedang menunggu untuk diselesaikan sebelum ia kembali ke kampung guna menceraikan Reni secara langsung. Ya udah, kita makan dulu yuk, Mas. Aku udah masakin makanan spesial siang hari ini, ajak Wulan dengan senyum manis menghias di wajahnya. Gurame bakar madu. Loh, kok Mas tahu? Tanya Wulan dengan kaget. Aromanya sudah sampai ke hidung sejak kamu membakarnya tadi, sayang. Ya, nggak kejutan lagi dong, keluh Wulan sembari memanyunkan bibirnya. Tommy yang melihat tingkah gemas sang istri kemudian beranjak dan mendekat. Sungguh ini adalah pemandangan yang selalu dia inginkan sejak dulu. Walaupun hubungannya bersama dengan Wulan terjadi karena sebuah kesalahan dan dosa, namun Tommy malah sangat mensyukuri semua itu. Wulan benar-benar seperti Arum dulu, melayani dan memperlakukan suaminya dengan sangat baik dan juga patuh tanpa pernah meninggikan suara di depannya sebagai kepala keluarga. Terima kasih ya, sayang. Apapun yang kamu masak, semuanya akan selalu menjadi kejutan yang menyenangkan bagiku. Ih, gombal deh. Kok gombal sih? Ini kejujuran hatiku, sayang. Masa sih? Tapi ya udah, aku percaya. Makan yuk, Mas. Si adik kayaknya udah lapar juga nih, ucap Wulan dengan suaranya yang terdengar manja dan tangannya yang mengelus pelan perut buncitnya. Keduanya kemudian beranjak bersama menuju ke meja makan. Namun sesampainya di ruang tamu, mereka sedikit dikejutkan dengan kedatangan Arum. Arum? Seru Wulan sembari tersenyum manis. Siang, Mbak. Mas, maaf kalau kedatanganku mendadak dan gak sempat kasih kabar dulu. Ya ampun, Rum. Kamu ini kayak sama siapa saja. Kita keluarga, Rum. Dan keluarga bebas mau berkunjung kapan saja tanpa harus memberitahu. Benar kan, Mas? Benar sekali, sayang. Ya udah, masuk, Rum. Sekalian kita makan siang sama-sama dulu, ajak Tommy. Walaupun sempat menolak, Arum akhirnya mau diajak makan siang bersama dengan pasangan baik hati itu. Mereka menikmati gurame bakar madu buatan Wulan yang ternyata sangatlah enak. Mas, aku mau titip sesuatu buat Bude, ucap Arum seraya menyodorkan sebuah paper bag yang cukup besar. Saat ini mereka sedang duduk santai di ruang keluarga setelah selesai makan siang. Apa kamu gak mau ikut pulang aja, Rum? Siapa tahu budemu akan berubah kalau melihat kamu yang sekarang, ucap Tommy.
Belum saatnya deh mas. Budi juga pasti masih belum melupakan amarahnya atas kepergianku dulu. Dan kamu belum siap bertemu dengan Randy. Tebak Tommy. Arum mengangguk pelan. Kecewa, luka dan sakit hati yang Randy berikan masih sangat membekas. Arum belum sanggup untuk menghadapi langsung keluarga suaminya itu. Untuk saat ini dia masih menikmati masa-masa bahagianya dulu. Masa-masa di mana Arum sudah mampu membeli pakaian yang layak, make up yang bagus, serta tidak perlu lagi pusing besok akan makan apa. Karena gaji yang didapatkannya sangatlah cukup untuk hidup selama 1 bulan ke depan. Penampilan Arum juga saat ini sudah berbeda jauh. Tidak ada lagi daster lapuk yang melekat. Bahkan ia sudah punya beberapa baju branded walaupun masih pemberian Wulan. Namun itu bukan baju bekas melainkan hadiah dari Wulan. Baiklah Rum. Sembuhkan dulu hatimu karena Mas tahu menghadapi keluarga mertua kita itu bukan hal yang mudah. Terima kasih Mas. Apa kepulangan Mas ini benar-benar akan menceraikan Mbak Reni? Tommy menganggukkan kepalanya. Arum memang sudah mengetahui, namun ia kembali bertanya karena ingin memastikan apakah niat itu sama sekali belum berubah. Aku hanya bisa mendoakan Mas. Dan tolong jaga baik-baik Mbak Wulan selama di sana. Kalau bisa jangan sampai mereka berhasil melukai Mbak Wulan. Kamu tenang aja Rum. Sedikit pun tidak akan kubiarkan mereka menyentuh Wulan. Arum mengangguk paham. Ia memang yakin kalau Tommy tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Wulan. Namun tetap saja ia khawatir karena mengingat bagaimana sikap Reni dan Maya. Doakan kami ya Rum. Doakan semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, ucap Wulan. Pastinya Mbak. Aku akan selalu doakan yang terbaik buat kalian. Dan harapanku kalau bisa tidak ada yang disakiti. Amin. Hari demi hari terus berjalan. Keadaan rumah kini kembali seperti dulu, di mana Maya sudah menjadi penguasa dan kembali mengatur keuangan. Walaupun semuanya terasa menyenangkan bagi Maya dan Reni, namun tentu saja tidak bagi Karina yang terus-menerus merasa tertindas oleh ipar dan mertuanya. Prang. Sialan. Memangnya mereka pikir aku ini pembantu di rumah ini, ha? Seenaknya saja memerintah tanpa melihat kalau aku sudah sangat lelah. Pekik Karina sembari menendang 1 ember penuh berisi pakaian yang baru dicucinya. Wah. Ada yang lagi marah kayaknya. Widih, sudah berani kayaknya sama ibu, ucap Reni sembari menyilangkan tangan di dadanya. Apa Mbak? Mau nyuruh ngapain lagi? Manjat pohon kelapa? Atau nyuruh nyebokin Mbak juga? Boleh, kalau kamu mau. Gak sudi aku, ketus Karina. Kamu tuh kok keseringan mengeluh sih Karin? Seharusnya kamu itu bersyukur karena sampai saat ini ibu masih mau menerima kamu di rumah ini sebagai menantunya. Dan bahkan uang bulananmu masih cukup besar dibandingkan dengan Arum dulu. 2 juta uang bulanan yang kini Karina terima tentu saja sangat jauh nominalnya dibandingkan dengan saat Randy masih mengelola usaha dulu. Namun tentu saja itu sangatlah tidak cukup untuk membiayai kehidupan mewah Karina. Uang 2 juta bahkan tidak cukup untuk membeli perlengkapan make up dan skincare-nya. Daripada Mbak cuma bengong di sini, lebih baik Mbak bantuin jemur pakaian ini, ucap Karina. Aduh, sorry ya. Aku baru aja cat kuku, dan juga aku diajak ibu pergi ke pasar mau beli perhiasan baru. Kok aku gak diajak sih Mbak? Protes Karina. Loh, ngapain juga ngajak kamu? Memangnya kamu siapa? Ucap Reni yang membuat Karina langsung bad mood. Dah Karin, yang bener ya jemur pakaiannya. Aku sama ibu mau shopping dulu. Reni melambaikan tangannya dan kemudian berlari kecil masuk ke dalam rumah. Sementara Karina hanya mampu menggerutu sembari terus menjemur pakaian demi pakaian itu. Hati dan batinnya sungguh menolak melakukan semua pekerjaan itu. Namun dia tidak punya pilihan lain selain menurut dan patuh. Hampir semua pekerjaan rumah Karina yang kerjakan, sama seperti Arum dulu.
Hanya memasak saja yang sudah menjadi tugas Mbok Surti. Terkadang Karina merasa lelah dan ingin memberontak. Namun entah kenapa ia malah akhirnya memilih untuk meredam emosinya sendiri. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 pagi, Reni dan Maya baru saja kembali setelah membeli beberapa perhiasan baru dari toko emas langganan mereka di pasar. Wajah keduanya nampak riang dan bahagia, karena setelah sekian lama akhirnya mereka bisa kembali membeli perhiasan dengan harga yang mahal. Bagus semua ya Bu. Duh, kalau Mas Tommy lihat aku pakai semua ini, dia pasti akan semakin sayang sama aku Bu. Ucap Reni sembari memperhatikan gelang-gelang emas miliknya. Walaupun sikapnya berubah, namun Tommy sama sekali tidak pernah lupa akan kewajibannya memberi nafkah. Setiap bulan Reni menerima sejumlah uang yang cukup sebagai nafkah dari suami tersebut. Pastinya Ren, lagian suami mana yang gak bersyukur kalau istrinya pandai menabung dan gak boros. Benar Bu, aku yakin Mas Tommy bangga sama aku. Ibu dan anak itu semakin sibuk memamerkan perhiasan baru mereka sembari bercerita-cerita kecil. Sesekali keduanya nampak tertawa bahagia. Ini minumnya Bu, ucap Karina sembari meletakkan 2 gelas teh hangat ke atas meja. Sekilas matanya melirik ke arah perhiasan yang kini tengah dipakai Maya dan Reni. Namun buru-buru ia bersikap biasa saja walaupun hatinya itu merasa sangat iri. Hanya deheman kecil yang Maya keluarkan sebagai jawaban bagi Karina. Sana ke dalam. Ngapain kamu di sini? Tegur Reni. Iya Mbak, jawab Karina dengan suara yang terdengar sedikit ketus. Ia kemudian membalikkan badan hendak segera masuk ke dalam rumah. Namun baru saja akan melangkah masuk, suara mobil memasuki halaman rumah mereka membuat langkah kaki Karina sontak terhenti. Loh Bu, itu kan Mas Tommy, seru Reni dengan wajah yang seketika berubah sumringah. Benar Ren, itu suamimu, jawab Maya yang tak kalah bahagianya dengan sang anak. Pulang juga akhirnya si Bang Toyib. Semoga saja ia juga bersikap baik kepadaku sama seperti dia bersikap baik kepada Arum dulu, gumam Karina dengan pelan. Mobil yang akhirnya terhenti sempurna membuat Reni semakin tidak sabaran. Terlebih saat melihat sang suami turun dari dalam mobil tersebut. Mas, seru Reni dengan suaranya yang terdengar sedikit melengking di siang bolong tersebut. Semula Reni menduga langkah kaki suaminya akan tertuju kepada dia. Namun senyumnya mendadak memudar saat Tommy berbalik arah dan membuka pintu mobil di mana tempat penumpang berada. Senyum Reni semakin memudar kala mendapati seorang wanita cantik keluar dari sana. Tak hanya cantik yang menjadi perhatian mereka, namun juga perut buncit perempuan itu yang terlihat sangat jelas di balik dress panjangnya. Kamu siap? Tanya Tommy kepada Wulan. Aku siap Mas. Kita hadapi semua sama-sama. Dan tolong ingat pesanku. Jangan sampai menyakiti Mbak Reni terlalu jauh lagi. Kita kesini untuk meminta maaf, bukan untuk menambah masalah baru. Masih ingat sayang? Tommy kemudian menggenggam erat tangan Wulan. Tentu saja hal tersebut disambut tatapan kaget oleh Reni dan Maya. Namun tidak dengan Karina. Ia seolah kembali mengingat bagaimana Randy saat membawa dirinya dulu ke sana. Sangat sama seperti yang saat ini Tommy lakukan. Hanya saja yang berbeda adalah Tommy tidak mengakui Wulan sebagai temannya seperti yang Randy lakukan saat itu. Mas, kenapa kamu? Suara Reni terdengar sangat gugup. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia berjalan mendekati sang suami, namun ada 2 orang pria yang merupakan pengawal Wulan langsung menstop langkahnya. Mas, siapa dia? Siapa perempuan ini Mas? Kenapa kamu memegang tangannya Mas? Lepaskan! Pekik Reni yang mulai histeris. Apa-apaan ini nak Tommy? Kenapa kamu memegang tangan perempuan lain di sini? Apa maksudnya semua ini? Maafkan saya Bu. Maafkan Mas Ren. Tapi saat ini kepulanganku ke sini
bukan karena aku libur. Tetapi aku juga ingin memberitahukan bahwa kepulanganku dengan memperkenalkan Wulan sebagai istriku, ucap Tommy. Dek. Jantung Reni seolah berhenti berdetak sejenak. Ia sedikit terhuyung beberapa langkah ke belakang. Beruntung Karina sigap membantunya hingga tak sampai terjatuh. Jangan pingsan dulu, Mbak. Mas Tommy belum menyelesaikan omongannya, bisik Karina seraya menahan tubuh gempal Reni agar tidak jatuh. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tangis Reni mulai pecah. Ia seolah kembali mendapatkan kekuatan sehingga kembali mendekati sang suami yang masih setia menggenggam tangan Wulan. Kamu bohong kan, Mas? Kamu bohong kan? Kamu gak mungkin selingkuh, Mas. Aku gak percaya semua ini, Mas, ucap Reni. Namanya Wulan. Dia wanita yang sudah aku nikahi beberapa bulan yang lalu. Dan saat ini Wulan sedang mengandung anak kami. Brok. Reni, Mbak Reni. Tommy terus menggenggam tangan Wulan tanpa pernah sekalipun mau melepaskannya. Bahkan saat Reni pingsan, Tommy malah meminta kedua pengawal Wulan untuk membawa Reni masuk ke dalam. Sedangkan Wulan sama sekali tidak mampu menatap mata mertua dari suaminya. Ia terus menunduk dengan sesekali menghela nafas berat. Wulan malu dengan keadaan dirinya yang dicap sebagai pelakor. Namun semua sudah terjadi, dan ini pilihannya. Dan juga kini Wulan mulai paham kenapa Arum bersikeras meminta Wulan membawa pengawal. Bukan hanya demi keselamatannya, namun juga untuk menjaga sang bayi dari amukan Maya dan Reni. Mas, aku takut Mbak Reni kenapa-napa. Lirih Wulan saat ini mereka sedang duduk di ruang tamu, menunggu Reni yang belum sadarkan diri di kamar. Tenang sayang, dia hanya terkejut dan sedikit shock saja sayang. Tapi Mas, aku takut sekali kalau Mbak Reni kenapa-napa. Kita kesini untuk menyelesaikan masalah, tapi malah membuat Mbak Reni pingsan. Wulan jelas sekali merasa sangat bersalah dan juga cemas akan keadaan Reni. Namun di lubuk hatinya juga sebenarnya Wulan merasa sedikit bahagia, karena sebagai seorang wanita ia tidak mau berbagi suami dengan wanita lain. Terdengar egois memang, namun Wulan saat ini merasa dirinya jauh lebih pantas menjadi istri satu-satunya Tommy karena kehamilannya. Tommy akan segera menjadi seorang ayah jika terus bersama dengannya. Masih akan tanggung jawab semuanya sayang. Kamu yang tenang ya. Jangan berpikir macam-macam. Nanti malah kandungan kamu yang kenapa-napa, ucap Tommy sembari mengelus pelan perut buncit Wulan. Mas, suara Reni nyaring dan memekakkan telinga. Reni sudah kembali sadar, namun hatinya kembali terluka saat mendapati tidak ada Tommy di sampingnya tadi. Penampilan Reni saat ini sangat kacau. Rambut yang berantakan dan make up yang luntur, sehingga membuat wajahnya belang, hitam dan putih. Apalagi bagian mata yang luntur membuat Reni nampak sedikit menyeramkan. Dasar perempuan sialan, perempuan murahan, gundik tak tahu malu. Berani sekali kamu menginjakan kaki di rumahku. Pergi kamu, ujar Reni kepada Wulan. Wulan yang mendengar perkataan itu kemudian beranjak dari tempat duduknya. Ia hendak keluar namun langkahnya ditahan oleh sang suami. Kalau Wulan keluar, maka aku juga akan keluar. Mengusir Wulan sama saja seperti mengusirku. Mas, hardik Reni. Matanya sudah membulat sempurna melihat sang suami benar-benar berpihak pada Wulan. Ren, tolong jangan bersikap kasar. Wulan sedang hamil. Dia tidak boleh terlalu stres. Stres? Lalu aku bagaimana, Mas? Aku terluka di sini. Aku korbannya. Kenapa kamu malah memintaku memikirkan perasaan perempuan sinting ini? Jangan menyebut Wulan seperti itu, Reni. Reni terkesiap. Suara Tommy yang meninggi bukan hanya membuat dirinya terkejut, namun juga menyebabkan air matanya keluar deras. Maya dan Karina yang juga hadir di sana ikut terkejut. Namun Karina malah tersenyum simpul karena puas melihat Reni diperlakukan seperti saat ini. Setidaknya meskipun bukan dia yang membalas, Karina sudah bisa melihat tangisan Reni yang angkuh, sangat memuaskan baginya.
kenapa kamu tega sekali kepada Reni, nak Tommy? Apa salahnya sampai kamu menikah dengan perempuan lain? Apa karena Reni tidak secantik wanita ini? Tanya Maya di sela isak tangisannya yang terdengar semakin pilu. Ini bukan salah Reni, Bu. Tapi semua ini terjadi murni karena kesalahanku sendiri, ucap Tommy dengan tegas. Kalau aku gak salah, lantas kenapa kamu selingkuh aku, Mas? Kenapa kamu menghadirkan wanita lain di rumah tangga kita? Kenapa, Mas? Tanya Reni dengan pilu. Kesedihannya sudah sangat menguasai dirinya saat ini. Kepulangan sang suami yang seharusnya menjadi momen bahagia malah menjadi petaka. Tommy seolah membawa racun yang kemudian menyiramkannya di atas rindu yang sudah tumbuh subur di hati Reni. Karena kamu tidak bisa membuatku merasa dihargai, Ren. Karena kamu tidak bisa menjadikanku seorang ayah. Aku bisa, Mas. Aku bisa semua itu. Tidak akan pernah bisa kalau kamu masih berada di bawah ketiak ibumu. Kamu bahkan lebih patuh kepada ibu dibandingkan aku, suamimu. Jelas Tommy. Wajar kalau Reni patuh padaku karena aku ibunya, nak Tommy. Apa yang salah dengan semua itu? Protes Maya tentu saja ia tidak bisa terima dengan ucapan sang menantu kesayangan. Membuat dirinya seolah yang menjadi penyebab kehancuran rumah tangga mereka. Jelas saja Maya tidak bisa menerima semua itu. Sangat wajar kalau dia belum menikah, Bu. Tapi setelah menikah, orang yang harus dipatuhinya adalah suaminya, Bu. Kamu jahat, Mas. Lirik Reni matanya menatap sendu ke arah sang suami yang kini masih setia berada di samping Wulan. Dan kamu perempuan sialan. Apa kamu tidak tahu kalau Mas Tommy sudah memiliki istri? Atau kamu pura-pura tidak tahu? Hah? Maafkan saya, Mbak. Saya memang salah, jawab Wulan dengan pelan. Rasa takut dan cemas membuat Wulan seolah susah mengeluarkan suaranya saat ini. Tidak perlu meminta maaf, sayang. Bukan kamu yang salah, tapi aku, sanggah Tommy. Mas. Reni semakin terbakar api cemburu. Ia yang sudah tidak tahan lagi dengan kemarahannya kemudian berusaha mendekati Wulan dengan cara melompat ke atas meja dan tap. Rambut Wulan berhasil Reni jambak. Perempuan yang tengah diliputi rasa emosi itu menarik kuat rambut indah Wulan hingga membuat sang empu tersungkur ke sofa. Rasakan kamu perempuan sialan, perempuan murahan, jalan kundik, cecar Reni. Lepaskan Reni, lepaskan. Lerai Tommy, namun kekuatan seseorang yang sedang marah sudah susah sekali untuk dihadapi. Tak hanya itu saja, Maya membantu Reni dengan cara menghalangi Tommy sehingga Reni masih leluasa menarik rambut Wulan. Bu, tolong jangan halangi aku. Aku tidak mau kalau sampai harus berbuat kasar kepada ibu. Biarkan saja. Biarkan Reni meluapkan amarahnya. Perempuan itu pantas mendapatkan semua itu. Tidak, Bu. Yang salah bukan Wulan tapi aku. Reni, hentikan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu kalau sampai terjadi apa-apa dengan Wulan dan anakku. Karena mulai merasa kewalahan dan takut menyakiti sang mertua, Tommy kemudian memanggil kedua pengawal yang sejak tadi menunggu di luar. Keduanya langsung membantu Tommy dengan cara menyeret Reni agar menjauh dari Wulan. Lepaskan aku, lepaskan. Aku mau memberi pelajaran kepada perempuan sialan itu. Mas Tommy suamiku, dia milikku. Reni semakin menjeritkan suaranya. Kamu gak apa-apa, sayang? Hah? Gak apa-apa kamu? Tanya Tommy kepada Wulan. Beruntung Wulan terjatuh di sofa sehingga ia sama sekali tidak merasakan sakit dan hanya sedikit syok saja akan tarikan Reni yang tiba-tiba. Aku gak apa-apa, Mas. Kamu tunggu di mobil aja ya. Mas akan urus semuanya di sini. Dan setelah selesai kita langsung pulang, ucap Tommy yang diangguki oleh Wulan. Menerima perintah Tommy saat ini adalah hal yang terbaik. Wulan tidak boleh egois karena kehamilannya mungkin akan celaka kalau dia masih berada di sana. Setelah mengantarkan Wulan ke dalam mobil dan meminta kedua pengawal menjaganya, Tommy kembali masuk ke dalam rumah. Kali ini wajah terlihat sangat kesal dan juga marah. Tidak ada lagi wajah teduh yang dulu senantiasa Reni pandang. Kayaknya perang akan semakin seru nih. Aku harus menjadi penonton yang baik tanpa mengganggu jalannya peperangan ini. Gumam Karina sembari menggeserkan posisinya ke sudut ruangan. Karina sama sekali tidak berniat menghubungi Randy.
yang saat ini sedang mengirim barang ke kota. Karina merasa Randy hanya akan menjadi pengganggu dalam jalannya drama menyedihkan itu. "Mas," lirih Reni, "jangan mendekat," seru Tommy yang membuat Reni terpaksa menghentikan langkah kakinya untuk mendekat. "Mas, aku gak bisa terima semua ini, Mas. Kamu gak boleh punya istri lain selain aku. Ceraikan dia, Mas. Ceraikan dia saat ini juga. Aku janji akan berubah dan belajar menjadi istri yang baik buat kamu. Aku juga tidak akan patuh lagi sama semua perintah ibu. Aku janji, Mas," ucap Reni memohon. Reni sangat berharap kalau Tommy akan mendengarkan perkataannya dan kemudian meninggalkan Wulan serta mau kembali kepada dirinya. "Mas, rumah tangga kita sudah berjalan 3 tahun lamanya. Jangan hancurkan semuanya begitu saja, Mas. Aku mohon sama kamu." "Dan selama 3 tahun itu, aku tidak pernah merasakan adanya peran kamu sebagai istriku, Reni. Kamu asyik dengan duniamu sendiri. Kamu tidak pernah melayani aku dengan tulus. Kamu terus menolak permintaanku untuk tinggal di kota sana. Kamu lebih memilih berjauh dengan suamimu dibandingkan dengan ibumu, Ren. Aku mungkin akan memaklumi kalau di sini ibumu tinggal sendirian. Tapi kehadiran Randy dan istri barunya ini, aku rasa sangatlah cukup untuk menemani ibumu." Hardik Tommy yang memotong ucapan istrinya tersebut. "Dan kamu membuatku menunggu lama hanya untuk menjadikan aku seorang ayah, Ren," sambung Tommy. Kali ini suaranya terdengar sedikit bergetar. Andai saja mereka sudah memiliki seorang anak, Tommy tidak akan pernah berbuat curang dan terus menjaga hubungan mereka dengan baik. "Mas, sudah cukup, Ren. Sudah cukup aku sabar aku menghadapi semua tingkahmu. Aku muak dan aku kecewa. Terlebih saat tadi kamu menyakiti Wulan di depanku. Apa kamu tidak bisa melihat kehamilannya? Kamu bisa saja membuatku kehilangan anak. Anak yang sudah sejak lama aku impikan, tapi tidak bisa kamu berikan." Dek. Jantung Reni seolah dipompa dengan sangat cepat. Kata demi kata yang keluar dari mulut suaminya saat ini teralih menyakitkan hati. "Kalau tadi Wulan sampai kenapa-napa, aku bukan hanya akan menceraikan kamu, tapi juga aku akan melaporkan kamu dan ibu ke polisi." "Mas, aku hanya membela diriku. Dia pelakor, Mas. Dia sudah merusak rumah tangga kita." "Bukan dia yang merusak rumah tangga kita, tapi kamu, Reni," cecar Tommy dengan suaranya yang mulai sedikit meninggi. Reni terdiam. Mulutnya kembali mengatup saat tatapan tajam Tommy mengarah ke dirinya. Sungguh saat ini perasaannya takut, marah, cemas, dan cemburu berkumpul menjadi satu. "Aku minta maaf, Mas." "Apa? Minta maaf? Baru sekarang kamu meminta maaf, Ren? Selama ini kamu kenapa? Kenapa tidak meminta maaf dan memperbaiki dirimu?" "Aku gak tahu salahku di mana, Mas. Aku bahkan merasa tidak pernah berbuat salah kepadamu," jawab Reni yang membuat Tommy menggelengkan kepalanya. Padahal sejak tadi Tommy sudah mengatakan dengan jelas di mana kesalahan Reni. Namun sifat buruk sang ibu sudah membuat kepekaan di dalam diri Reni itu menghilang. Tommy menghela nafas perlahan, ia mengusap wajahnya menggunakan sebelah tangan. Terdiam beberapa saat dan kembali menatap sang istri. "Lebih baik kita berpisah, Ren. Sudah rumah tangga yang memuakan ini sampai di sini saja. Aku ingin bahagia dan kamu juga berbahagia." "Tidak, Mas. Aku tidak mau berpisah." Reni Widya Putri binti almarhum Santoso. "Mas, jangan, Mas. Aku mohon jangan," ucap Reni seraya bersimpu di depan sang suami dan kemudian memeluk kakinya. "Nak Tommy, tolong pikirkan sekali lagi. Ibu mohon urungkan niatmu, nak. Jangan berpisah, kasihinilah Reni." Maya ikut memohon. Ia bahkan sampai kembali menangis dengan harapan sang menantu kesayangan mau memaafkan anaknya. "Ibu janji tidak akan pernah lagi melarang Reni ikut ke kota bersamamu, nak. Ibu janji akan mengajari Reni menjadi istri yang baik dan pandai melayani kamu. Bawa dia kemana saja, nak. Bawa dia kemanapun kamu pergi," sambung Maya seraya mengatupkan kedua tangannya untuk memohon. "Mas, aku mohon, Mas. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku sangat mencintai kamu, Mas."
Tangisan Maya dan Reni membuat suasana menjadi sedikit gaduh. Tommy terdiam beberapa saat sementara Karina yang berada di pojok ruangan terlihat semakin tersenyum lebar dan merasa senang akan pemandangan menyedihkan yang terjadi di depannya saat ini. Maaf Ren, tapi aku tidak bisa. Perasaan cintaku saat ini hanya kepada Wulan, dan kepadamu sudah lama menghilang. Mas, aku mohon mas jangan pernah mengatakan perpisahan. Aku akan menunggumu terus mas. Aku akan menunggumu sampai kamu berpisah dari perempuan itu. Mas, aku izinkan dia menjadi istrimu juga saat ini, tapi ceraikan saja dia. Setelah kelahiran anak kalian kelak mas, aku janji gak akan marah mas. Sambung Reni yang terpaksa mengatakan itu bukan karena sudah ikhlas, namun karena dirinya benar-benar takut akan ditinggalkan oleh Tommy. Tapi maaf Ren, bukan Wulan yang akan aku tinggalkan, tapi kamu yang harus aku ceraikan. Reni Widya Putri binti Santoso, mulai hari ini aku ceraikan kamu dengan talak 1. Duar. Bagikan sebuah petir yang menyambar di siang hari. Reni seketika lemas dan perlahan melepaskan pelukan tangannya dari kaki sang suami. Lidahnya keluh, tubuhnya seolah kehilangan tenaga hingga hampir terjatuh. Namun Maya segera menolong. Jahat sekali kamu nak Tommy. Tega sekali kamu menyakiti anak perempuan ibu, seru Maya seraya memeluk tubuh lemas putrinya. Maafkan aku bu. Maafkan semua kesalahanku selama menjadi menantu ibu. Dan setelah ini secepatnya aku yang akan mengurus perpisahan kami ke pengadilan. Permisi, ucap Tommy seraya berjalan keluar rumah meninggalkan sang istri yang mulai menangis hebat. Tommy sama sekali tidak merasa kasihan meskipun tangisan Reni semakin pilu. Bahkan saat ini, ia merasa jauh lebih lega dan seolah ada beban yang sudah terangkat dari kedua pundaknya. Mas Tommy, jangan tinggalkan aku mas. Aku gak mau berpisah sama kamu mas. Aku sayang kamu. Seruan Reni sama sekali tidak bisa membuat langkah Tommy terhenti. Bahkan saat Reni mengejar hingga ke halaman rumah, mobil Tommy sudah menjauh dan bergerak ke jalan utama kampung. Mas Tommy. Tangisan yang menyayat hati dan terdengar sangat memilukan itu. Reni berkali-kali hampir terjatuh saat mengejar mobil sang suami yang semakin menjauh dari pandangan matanya. Di saat Maya dan Reni sama-sama merasakan kesedihan yang mendalam, berbeda dengan Karina yang sejak tadi menikmati perdebatan mereka. Karina sama sekali tidak berniat membantu Maya dan berusaha menenangkan Reni. Karina malah memilih masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat, kemudian tidur pulas. Mbak buka pintunya mbak, seru Karina. Sudah hampir setengah jam Karina berdiri di depan pintu kamar Reni, membawa sepiring nasi beserta lauk untuk diberikan kepada Reni. Sejujurnya Karina sangat malas melakukan semua itu. Ia mulai muak melihat Reni yang terus saja bersedih beberapa hari ini. Reni bahkan mengurung diri tanpa mau keluar dari kamar kecuali saat ia ingin buang hajat. Namun sama seperti biasanya, Karina tidak mampu menolak perintah yang diberikan Nyonya Besar. Maya akan mengancam memotong uang bulanannya kalau dia menolak merawat Reni. Mbak Reni, ini makanannya udah didingin loh. Mbak mau makan apa enggak sih? Mbak, hei, aku masih punya banyak kerjaan lain. Bukan cuma mau ngurusin mbak yang patah hati doang, seru Karina seraya menendang-nendang pintu kamar Reni. Meskipun sudah ditendang dan digedor berulang kali, namun Reni sama sekali tidak bergeming di dalam sana. Ia asyik dalam lamunannya. Sampai saat ini Reni masih terus berusaha menghubungi Tommy. Berulang kali ia mencoba menelpon dan berpuluh pesan sudah dikirimkannya. Reni masih berusaha dan memohon agar Tommy membatalkan perpisahan mereka. Cintanya masih terlalu besar sehingga melepaskan Tommy adalah hal yang paling menakutkan bagi Reni. Tok tok tok. Mbak. Ceklek.
Pintu kamar yang mendadak terbuka membuat Karina terkesiap. Ia sedikit mundur saat Reni keluar dengan penampilannya yang sangat kacau. "Kamu temenin aku?" "Loh, kemana mbak? Aku gak mau lah kalau pergi jalan kaki. Capek aku mbak," keluh Karina karena memang hari ini pekerjaan rumah sudah merenggut habis tenaganya. "Ganti bajumu, kamu bisa bawa mobil kan? Kita ke kota sekarang. Aku mau datangi langsung perempuan sialan itu," ucap Reni dengan mata yang berapi-api. Semalaman Reni memikirkan semua itu. Ia sadar kalau hanya berdiam diri tanpa bertindak, maka perpisahannya dengan Tommy akan secepatnya selesai. Walaupun cara yang akan ditempuh Reni harus bisa mempertahankan rumah tangganya. Ia sungguh tidak mau kalah dari Wulan. Meskipun di dalam hatinya Reni juga ikut memuji kalau Wulan adalah perempuan yang sangat cantik. Kulit Wulan putih bersih sedangkan kulitnya hitam. Tubuh Wulan ramping meskipun sedang hamil. Sementara Reni seperti wanita yang sudah melahirkan berkali-kali karena perut buncitnya yang mencuat meskipun sudah memakai daster besar. "Ke kota? Ngapain?" tanya Karina pura-pura tidak mengerti. "Aku harus ketemu perempuan itu lagi, Karin. Aku harus bicara berdua saja dengannya. Siapa tahu dia mau mengerti dan meninggalkan Mas Tommy. Aku gak bisa kehilangan suamiku. Aku gak mau." "Tapi mbak, kota itu jauh dan aku gak pernah bawa mobil dalam jarak yang jauh," kilah Karina beralasan. "Kamu minta berapa?" Pertanyaan Reni seketika membuat Karina merasa tertantang. Sejenak sejumlah uang terlintas di kepalanya, namun Karina berubah pikiran saat sebuah ide melintas di kepalanya. "Kamu minta berapa, Karin? Aku akan berikan berapapun yang kamu mau, asalkan kamu mau membawa aku ke kota saat ini juga." "Aku sebenarnya bisa saja sih mbak, tapi bagaimana kalau ibu tahu? Dan pastinya ibu akan marah besar. Mbak sih enak karena anaknya, sedangkan aku gimana? Aku bukan siapa-siapa mbak di rumah ini, cuma menantu yang merangkap jadi pembantu," jawab Karina. 10 juta, 20 juta, 30, atau 50? 50 juta deal. Tapi resiko ibu marah, mbak yang tanggung." "Setuju," ucap Reni singkat. Ia terpaksa meminta bantuan Karina karena belum bisa mengemudikan mobil seorang diri, apalagi harus ke jalanan padat kendaraan. Keduanya kemudian lantas bersiap-siap, membawa beberapa bekal pakaian dan bekal makanan untuk di perjalanan. Mereka bergerak cukup cepat, memanfaatkan waktu dengan baik karena mereka sangat menghindari Maya yang saat itu sedang pergi ke rumah rekan bisnisnya bersama dengan Randy. "Mbak sudah yakin? Gimana kalau Mas Tommy malah makin marah sama mbak?" "Jangan pikirkan masalah itu, Karin. Aku harus mempertahankan rumah tanggaku meskipun nyawa harus jadi taruhannya," jawab Reni dengan mantap. "Widih, ngeri juga ya. Makanya mbak, aku dan Randy kan dulu udah sering nasihatin mbak lebih baik susul Mas Tommy di kota. Tapi mbak ngeyel sih, kan jadinya begini. Sudah diam saja. Aku tidak mau memikirkan hal yang sudah berlalu. Sekarang fokusku cuma satu, Mas Tommy saja." Bantah Reni seraya menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi dan memejamkan matanya perlahan. Saat ini mereka sudah dalam perjalanan menuju ke kota. Walaupun tidak mengetahui di mana alamat rumah Wulan, namun Reni masih menyimpan alamat tempat tinggal dan alamat kantor tempat Tommy bekerja. "Aku datang, Mas." Hari sudah menjelang sore. Maya dan Randy baru saja kembali ke rumah. Namun keadaan rumah yang sunyi membuat keduanya sedikit merasa heran. Biasanya saat mendengar suara mobil masuk ke halaman rumah, Karina sudah menyambut kedatangan sang suami dengan senyuman manis di wajahnya. Tapi sore ini tidak sehingga menimbulkan rasa penasaran. "Aku ke kamar dulu," ucap Randy setelah melepaskan sepatu yang dipakai dan meletakkannya ke atas rak sepatu. "Iya Ren, ibu mau lihat mbakmu dulu. Apa sudah makan di hari ini?" Randy mengangguk pelan karena kamar Randy dan Reni memang bersebelahan. Keduanya berjalan bersama. Randy masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, sementara Maya mencoba mengetuk pintu kamar Reni. "Ren, kamu sudah makan, Dok?" seru Maya dari balik pintu kamar Reni yang tertutup. "Reni, ibu boleh masuk gak? Ibu bawakan kamu sesuatu nih.
Kamu pasti suka. Ucap Maya pasalnya saat ini Maya memang membawakan seporsi bakso kesukaan Reni. Reni? Namun, karena tak kunjung juga mendapatkan jawaban, Maya kemudian membuka pintu kamar sang anak. Suasana kamar yang sunyi dan keadaan yang berantakan menjadi pemandangan pertama di mata Maya. Loh, gak ada toh. Kemana anak ini? Gumam Maya. Ia kembali keluar kamar dan menutup pintu. Maya bergegas menuju ke kamar Randy. Ia menanyakan keberadaan Reni kepada Karina. Sebelum pergi tadi pagi, Maya sudah menugaskan Karina yang menjaga Reni. Loh, Ren? Karina mana? Tanya Maya. Pintu kamar Randy yang tidak tertutup membuat Maya langsung bisa melihat sang anak yang kini sedang duduk di sisi tempat tidur. Di belakang mungkin, Bu? Di belakang? Dia sama mbakmu nggak? Nggak tahu juga, Bu. Aku belum ketemu sama Karina. Tadi aku masuk dia nggak ada di sini. Jawab Randy. Kemana mereka? Ya udah ibu cari ke belakang dulu. Ucap Maya seraya berjalan ke halaman belakang rumah. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada Reni dan Karina di sana. Di saat bersamaan, Mbak Surti yang baru saja kembali dari membeli perlengkapan rumah langsung mendapat pertanyaan dari majikannya itu. Mbak, kemana Karina dan Reni? Kenapa mereka nggak ada di rumah? Sudah sore begini kok malah keluyuran. Maaf Nyonya, tapi saya tidak tahu. Tadi sebelum pergi ke pasar juga Non Reni sama Non Karina masih ada. Cuma apa Mbok? Tanya Maya penasaran. Mbak Surti sejenak terdiam. Tadi sebelum ia berangkat ke pasar sore, Mbak Surti sempat melihat penampilan Karina dan Reni yang rapi, termasuk dengan Karina yang menghidupkan mobil miliknya yang disita oleh Maya di garasi samping rumah. Tapi apa Mbok? Kok malah diam aja ditanya-tanya? Tegur Maya dengan suaranya yang sedikit meninggi. Tadi sebelum saya pergi ke pasar, saya sempat melihat Non Reni sama Non Karina dandannya rapi sekali. Dan juga Non Karina menghidupkan mobil di garasi samping. Jawab Mbak Surti dengan jujur. Mendengar ucapan Mbak Surti, Maya langsung menuju ke garasi samping dan benar saja, mobil yang sebenarnya adalah milik Karina namun disita oleh Maya sudah tidak ada di sana. Randy! Suara Maya melengking keras, membuat Randy yang baru saja akan memejamkan matanya sontak terbangun dan berlari menuju ke tempat sang ibu tengah berada saat ini. Ada apa Bu? Kenapa Bu? Tanya Randy di sela nafasnya yang sedikit tersenggal. Telepon istrimu, telepon Karina sekarang juga, titah Maya. Ada apa Bu? Kenapa? Di mana Karina? Karina bawa kabur mobil sama mbakmu. Entah kemana mereka sekarang. Ibu takut kalau dia sampai ada apa-apain mbakmu Ren. Ucap Maya tebakannya saat itu adalah Karina melarikan mobil dan menculik Reni bersamanya. Maya sama sekali tidak berpikir kalau Reni akan pergi menemui Tommy. Karena sejak kata talak Tommy ucapkan beberapa hari yang lalu, Maya sudah melarang Reni untuk memikirkan pria itu, apalagi sampai mau menemuinya. Randy merogoh ponselnya di saku celana. Ia langsung menelpon sang istri namun tidak ada jawaban. Karina sengaja mengabaikan panggilan Randy atas permintaan Reni. Aduh, gak diangkat Bu. Kita lapor polisi sekarang. Jangan dulu Bu. Kenapa jangan Ren? Emangnya kamu mau kalau mbakmu kenapa-napa ha? Ibu gak rela kalau Reni sampai terluka sedikit pun. Jangan bilang kalau kamu membela istrimu saat ini. Bukan begitu maksudku Bu. Tapi sebaiknya kita tunggu kabar dari mereka dulu. Lagi pula Bu, mana mungkin Karina bisa nyulik mbak. Sementara untuk ukuran badan saja Karina kalah jauh, ucap Randy. Dan juga melaporkan kehilangan ke polisi harus menunggu waktu 24 jam dulu Bu. Sambung Randy kembali. Maya hanya bisa menghela nafas perlahan karena saat ini dirinya merasa sangat cemas akan keadaan sang anak. Di dalam hatinya Maya mulai sedikit membenarkan ucapan Randy. Mana mungkin Karina yang kurus mampu melawan Reni yang gempal. Sekali saja Reni memukul maka Karina mungkin akan pingsan. Tetap saja ibu gak tenang Ren. Mbakmu pasti dalam bahaya sekarang. Tapi menurut saya Non Reni tidak dalam bahaya Bu. Soalnya tadi mereka pergi sama-sama gak ada paksaan dari Non Karina, ucap Mbak Surti.
Apa yang Mbok katakan benar, Bu. Kalau dengan paksaan pasti Mbok juga udah dibawa sama Karina. Tapi mana mungkin Mbakmu mau pergi sama Karina? Mereka saja sudah tidak akur selama ini. Sudahlah, Bu. Kita coba terus hubungi mereka saja. Jangan menebak-nebak. Aku yakin Karina tidak akan mungkin berbuat jahat ke Mbak Reni. Walaupun masih sangat ragu, Maya akhirnya mengalah dan terus mencoba menghubungi Reni. Begitu juga dengan Randy yang sudah berulang kali menelpon dan mengirimkan pesan kepada sang istri, meskipun tidak ada satupun balasan. Sementara di sisi lain, Karina dan Reni sudah sampai di kota. Keduanya sedang beristirahat di sebuah hotel sederhana untuk memulihkan tenaga setelah perjalanan jauh hari ini. Mbak, kayaknya Randy bakalan marah besar ke aku. Lihat saja sudah hampir 100 pesan yang dia dikirimkan, ucap Karina seraya memperlihatkan layar ponselnya yang menyala ke hadapan Reni. Abaikan saja. Mbak enak ngomong gitu. Gimana kalau sampai Reni dan ibu marahnya barengan ke aku? Bisa-bisa mumet aku. Kamu tenang saja, Karin. Aku yang akan tanggung jawab, ucap Reni tanpa mengalihkan pandangan matanya dari pemandangan kota yang sangat cantik malam ini. Lampu-lampu kota nampak indah bersinar terang, membuat suasana malam di kota tetaplah ramai. Jauh berbeda sekali dengan tempat tinggal mereka di kampung yang sunyi jika sudah menjelang malam hari. Beneran ya, Mbak? Aku kesini karena kasihan sama Mbak loh. Bukan karena uang 50 juta. Ya, karena itu juga sih, jawab Karina seraya tersenyum lebar. Lagi pula manusia waras mana yang tidak tertarik dengan uang sebanyak itu? Bahkan sopir travel saja tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu, meskipun sudah mengantar satu mobil penuh penumpang. Sementara Karina hanya mengantarkan satu orang wanita yang sedang patah hati dan dibayar semahal itu. Karena malam sudah semakin larut, keduanya kemudian terlelap dalam tidur. Namun sebenarnya hanya Karina saja yang tertidur, karena Reni sama sekali tidak bisa memejamkan matanya hingga pagi menjelang. Jantungnya terasa deg-deg antara senang dan takut akan bertemu dengan sang suami hari ini. Reni takut Tommy akan kembali menolak dirinya. Namun kalau hanya diam saja Reni tidak bisa. Ia harus mencoba mempertahankan rumah tangganya. Walaupun saat ini saingan Reni sangatlah berat. Seorang pelakor cantik dan sedang hamil harus Reni atasi. Saat matahari sudah benar-benar tinggi, Karina dan Reni saat ini sudah berada tepat di depan kantor tempat Tommy bekerja. Mereka sedikit terlambat datang. Seharusnya mereka sampai di sana pukul 7:30 pagi kalau ingin segera bertemu dengan Tommy. Namun karena Karina yang kesiangan dan jalanan kota juga cukup padat hari ini, Reni harus bersabar menunggu Tommy keluar kantor. Entah siang saat jam istirahat atau sore hari saat pulang bekerja. Selama menunggu, Karina memilih kembali tidur di dalam mobil. Sedangkan Reni setia melihat ke arah pintu keluar kantor dengan harapan setiap pintu itu terbuka maka Tommy yang keluar. Namun sayang, sudah hampir 3 jam menunggu. Tommy belum juga kunjung keluar karena memang saat ini dia sedang sibuk meeting dengan beberapa pemegang saham termasuk Wulan di sana. Sebenarnya bisa saja Reni masuk ke dalam dan menanyakan keberadaan Tommy. Namun nyalinya masih terlalu kecil untuk melakukan itu. Dia takut bukan pembelaan yang didapatnya, melainkan hinaan karena fisiknya yang gempal dan hitam. Bersanding dengan Tommy adalah sebuah keberuntungan buat Reni. Namun sayang, dia malah menyia-nyiakan semua itu hanya karena baktinya kepada sang ibu. Di saat mulai merasa bosan menunggu, Tommy keluar kantor dengan beberapa rekan kerjanya termasuk Wulan di sana. Pemandangan tersebut tak luput dari penglihatan Reni. Hatinya bahkan langsung terbakar cemburu. Ia hendak keluar dari mobil dan ingin menemui pasangan itu. Namun Tommy dan Wulan sudah masuk ke dalam sebuah mobil mewah. Karin! Bangun Karin! Ada apa sih Mbak? Ganggu aja deh. Sungut Karina seraya terpaksa membuka kedua matanya. Kejar mobil itu sekarang. Kejarin. Mobil yang mana Mbak? Itu mobil hitam itu yang plat 3040. Ucap Reni sembari menunjuk ke arah mobil hitam yang ditumpangi Wulan dan Tommy. Oh, oke. Gas. Karina langsung menancap gas mengejar mobil mewah tersebut. Beruntung jalanan cukup lancar sehingga mereka tidak sampai kehilangan jejak.
Mau kemana kamu, Mas? Apa jangan-jangan perempuan itu sudah kamu kenalkan sebagai istrimu di tempat kerja? Gumam Reni pelan. Jangan tanyakan perasaan hati karena sudah pasti sangat terluka serta kecewa saat ini. Di depan semua orang, Tommy bersikap begitu manis kepada Wulan, tersenyum dan bahkan membukakan pintu mobil untuk perempuan cantik tersebut. Perlakuan manis yang dulu sempat dirasakannya, dulu juga Tommy memperlakukan dirinya seperti itu di tahun pertama pernikahan mereka. Beberapa saat mengejar, mobil mereka kini memasuki sebuah kawasan perumahan mewah. Mereka kemudian dipersilakan masuk karena menyebut nama Wulan sebagai teman. Mobil yang membawa Tommy dan Wulan berhenti tepat di depan sebuah rumah mewah dengan gerbang yang tinggi menjulang. Baik Karina maupun Reni keduanya sama-sama takjub saat pertama kali melihat bangunan indah tersebut. Mewah sekali rumah ini. Kayak istana di film-film, Rin. Mewahan juga rumahku, Mbak. Ucap Karina berbohong. Oh ya? Masa sih? Iyalah, Mbak. Ini mah gak ada apa-apanya dibandingkan dengan rumah Mama dan Papa. Apalagi yang di Jerman. Melebihi istana Ratu Elizabeth di Inggris. Bual Karina dengan nada suara yang terdengar sangatlah angkuh. Reni yang percayakan kebohongan Karina membalas dengan anggukan kepalanya. Di saat yang bersamaan, pintu gerbang terbuka dengan sendirinya. Mobil yang membawa Tommy dan Wulan perlahan bergerak masuk ke dalam. Melihat kesempatan itu, Karina meminta Reni untuk berpegangan kuat karena ia hendak melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi guna menerobos masuk ke dalam. Pegangan, Mbak. Gila kamu, Karin, seru Reni seraya memegang kuat sabuk pengaman yang dipakainya saat ini. Dan cit, mobil Karina berhenti tepat di belakang mobil Tommy dan Wulan. Jaraknya terlalu dekat namun tidak sampai menabrak mobil tersebut. Ya ampun, Mas, siapa itu? Ucap Wulan dengan raut wajahnya yang berubah menjadi sangat cemas. Mas juga gak tahu, sayang. Kamu tunggu di sini ya. Jangan keluar sampai keadaan nyaman. Tapi Mas, gak apa-apa sayang. Ada Pak Madun sama Pak Karya di luar. Wulan terpaksa mengangguk. Meskipun khawatir akan keadaan sang suami, namun ia tidak punya pilihan lain. Karena juga merasa penasaran siapa pemilik mobil yang menerobos masuk ke dalam rumahnya saat ini. Mas Tommy. Tommy menghentikan langkahnya saat Reni keluar dari dalam mobil. Rasa terkejut dan juga heran bercampur menjadi satu saat ini. Tak hanya sendirian karena Reni ditemani Karina di sana. Reni, ucap Tommy pelan. Iya Mas, ini aku. Aku kangen banget sama kamu, Mas. Seru Reni seraya berusaha mendekat, namun Tommy langsung mundur dan membuat Reni terpaku. Kamu menghindariku, Mas? Tanya Reni dengan pelan. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Karena aku mencintaimu, Mas. Aku masih ingin kita bersama dan ini adalah salah satu bukti kalau aku benar-benar ingin mempertahankan rumah tangga kita. Mas, ini tandanya kita masih berjodoh. Lirih Reni wajahnya terlihat sangat sendu berharap Tommy akan luluh. Jangan membuat kegaduhan di sini, Ren. Kita akan secepatnya berpisah dan kamu tenang saja. Aku yang akan mengurus semuanya. Jangan, Mas. Aku mohon jangan. Pulanglah. Pak Madun, Pak Karya, usir mereka keluar. Titah Tommy kepada kedua pegawai keamanannya. Baik, Pak. Mas, tolong dengarkan aku dulu, Mas. Jangan seperti ini, Mas. Aku mohon, Mas. Ucap Reni memohon namun Tommy tidak menghiraukannya dan berlalu masuk ke dalam setelah menjemput Wulan di dalam mobil. Tangisan dan seruan Reni yang memilukan sama sekali tidak membuka pintu iba di hati Tommy. Bahkan permintaan Wulan untuk menemui Reni ditolak mentah-mentah. Keesokan harinya, setelah kemarin gagal menemui sang suami, hari ini Reni kembali bertekad untuk mendatangi rumah kemarin. Hatinya sudah semakin terluka dan dia sama sekali tidak bisa lagi menahan luka tersebut sendirian. Reni harus bisa mendapatkan miliknya kembali. Saat tiba di depan gerbang rumah Wulan, Reni langsung masuk karena saat itu pintu gerbang memang tengah terbuka setelah kepergian sebuah mobil tadi.
Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.